yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kita akan masuki bab baru, yaitu bab nomor 236 yang ada di halaman 522, judulnya keutamaan menjenguk orang sakit. Di dalam hadis ini, yaitu hadis nomor 521, beliau membawakan hadis dari seorang sahabat Nabi namanya Thauban. Siapa namanya? Thauban radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada akhahu kana fi khurfatil jannah." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berada di dalam kebun kurma surga. Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berada di mana? Kebun kurma surga. Maka ada yang bertanya, ma khurfatul jannah? Apa yang dimaksud berada di dalam kebun surga? Qala janaha. Yang dimaksud adalah memetik kurma-kurma yang ada di kebun tersebut. Pertanyaannya, ketika kita menjenguk orang sakit, kita berada di rumah sakit apa di kebun? Di mana kita berada? Di rumah sakit. Kenapa Nabi SAW mengatakan maka dia berada di dalam kebun kurma? Kita di kebun apa di rumah sakit? Hah? Di mana? Di rumah sakit. Terus apa maknanya? Perhatikan, Nabi SAW tidak mengatakan di kebun kurma, tapi Nabi mengatakan di rumah sakit. Bukan. Nabi mengatakan di kebun kurma surga. Nabi tidak mengatakan barang siapa menjenguk orang sakit maka dia berada di dalam kebun kurma. Enggak, tetap di rumah sakit. Nabi mengatakan di kebun kurma surga. Berarti maknanya apa? Maknanya dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah untuk menikmati kurma yang ada di surga. Itu maknanya. Jadi orang yang menjenguk orang sakit, maka dia akan dimasukkan ke dalam kebun kurma di surga. Berarti masuk surga enggak? Masuk surga enggak? Ya masuklah, wong kebun kurmanya surga, masa di dunia? Namanya menikmati kurma yang ada di surga, ya mesti masuk surga. Masa di neraka sambil apa? Ngambil kurma yang ada di surga? Ya tidak mungkin. Artinya apa? Orang yang menjenguk orang sakit akan dimasukkan ke dalam surga. Itu maknanya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjanjikan balasan bagi orang yang menjenguk orang sakit. Apa balasannya? Masuk surga. Masuk surga. Dan di dalam hadis ini diungkapkan oleh Nabi SAW hal itu dengan menikmati kurma yang ada di surga. Lah Ustaz sering makan kurma. Udah sering makan kurma. Oh beda. Beda apa? Beda antara kurma surga dengan kurma dunia. Jauh. Jadi persamaan sesuatu yang ada di surga dengan sesuatu yang ada di dunia
Persamaannya cuma nama. Itu tok yang sama. Tapi rasanya, bentuknya, rupanya, dan seterusnya itu beda, bahkan tidak mungkin bisa dibayangkan. Rasulullah SAW pernah suatu saat ngimami. Di tengah-tengah sholat tiba-tiba Nabi SAW melangkah ke depan. Gak cuma melangkah ke depan, tiba-tiba Nabi SAW ngambil sesuatu, seakan-akan kayak mau ngambil sesuatu. Terus Nabi mundur lagi. Para sahabat yang di belakang Nabi SAW begitu ngelihat Nabi maju, mereka ikut maju. Begitu Nabi menjulurkan tangannya, para sahabat ikut menjulurkan tangannya. Dipikir ini ada gerakan baru dalam sholat. Turun wahyu kepada Nabi SAW bahwa Nabi SAW mendapatkan wahyu gerakan sholat kayak gini. Dipikir para sahabat seperti itu. Maka setelah selesai sholat, para sahabat pun mereka bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, tadi ketika sholat engkau melakukan sesuatu yang gak pernah engkau lakukan sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah aku sholat, aku diperlihatkan oleh Allah surga. Ketika sholat melihat apa? Surga. Dan ketika saya diperlihatkan surga itu, saya melihat ada buah anggur. Ada buah anggur. Dan aku pengen banget untuk merasakan anggur tersebut. Maka aku pun maju ingin memetiknya. Tapi nggak boleh sama Allah. Kenapa nggak boleh? Karena belum waktu. Apa kata Nabi SAW? Seandainya aku diperbolehkan untuk memetik anggur tersebut, maka setangkai anggur yang aku ambil itu bisa untuk memberi makan manusia sedunia. Satu apa? Tangkai. Maka nggak akan sama antara anggur surga dengan anggur dunia. Nggak akan sama antara kurma surga dengan kurma dunia. Dan tidak akan sama antara khamr dunia dengan khamr surga. Khamr dunia baunya tidak enak. Khamr surga baunya sewangi misk. Khitamuhu misk. Khamr dunia menyebabkan orang pusing. Khamr surga la yusadda'una anha, enggak bikin pusing. Maka jauh berbeda antara khamr dunia dengan khamr surga. Khamr dunia kata orang rasanya pahit. Jangan bilang saya pernah nyoba. Kata orang rasanya pahit. Khamr di surga enak sekali. Maka begitu kita mendengar hadis yang tadi kita sampaikan bahwa orang yang menjenguk orang sakit maka dia akan dijanjikan menikmati kurma yang ada di surga, jangan bilang kurma sudah sering kita konsumsi. Enggak. Kurma surga dengan kurma dunia berbeda. Persamaannya cuma namanya saja. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.